Oke, selamat siang, selamat datang di Zoom Podcast Kompak Siang ya. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Oke, welcome on board ya untuk teman-teman yang ada di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Ya, hari ini 21 Mei, hari Rabu ya, tahun 2025 ya. Jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Ya, Zoom kami buka mulai pukul 11.35 dan kita akan start dengan podcast mulai 12.00 ya. Setiap hari Senin hingga hari Kamis kami akan berbagi kisah inspiratif ya dari orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib ya. Sudah banyak orang yang telah mengalami perubahan hidup yang luar biasa dan kini menjadi murid Kristus yang militan untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Oke, dalam podcast ini kita akan mendengar kisah-kisah nyata tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dan mengabarkan Injil kepada banyak orang agar mereka dapat bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Alright, oke, mari kita simak ya kisah inspiratif ini dan mari kita belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selamat mendengarkan podcast kami. Sekali lagi selamat siang Sobat Kompak Lovers. Dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam podcast Kompak Siang ini, ruang inspirasi yang mempertemukan kita dengan kisah-kisah nyata yang menyentuh hati dan menguatkan iman. Ya, teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel, ya selamat menyaksikan. Kita ada setiap hari Senin dan Kamis ya, banyak yang mulai masuk di YouTube channel ya. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak Karel. Pak Karel sudah masuk. Ntar saya kasih hokoh dulu. Selamat siang Pak Karel. Terima kasih atas kedatangannya. Alright. Selamat siang Pak. Oke, terima kasih Pak Karel. Ulang tahun dong, Bre. Terima kasih Pak Karel. Oke. Ya, hari ini 21 Mei ya, 2025 ya, tepat pukul 12 kita tetap jalan ya. Ada atau tidak ada orang, kita tetap ada masuk di YouTube ya. Kita akan menyimak sebuah kisah perjalanan spiritual ya, yang begitu dalam dan penuh makna ya lewat tema dari Pak Muhartono nih. Temanya apa nih? Setelah saya audisi kemarin, Pak Muhartono ini mencari sang pencipta. Siapa sih yang menciptakan dunia ini? Tapi yang ditemukan apa? Sang Juru Selamat. Wow, luar biasa. Nah, gimana cari sang pencipta yang ditemukan apa? Juru Selamat. Oke, bersama kita telah hadir seorang narasumber spesial, Pak Muhartono, yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah ya, dan kini tinggal di Jakarta. Dia lahir dari keluarga non-Kristen ya, yang taat dalam beribadah. Namun ini masalahnya ini, sejak remaja Muhartono kecil nih ya, waktu remaja ya, sudah mengalami kegelisahan dan pencarian akan makna hidup yang sejati. Perjalanannya membawanya dari pertanyaan demi pertanyaan ya, tanya-tanya ke Ustadz ya, hingga akhirnya siapa sih pencipta dunia ini? Tanya satu orang jawabannya A, tanya ke orang lain juga jawabannya ternyata enggak A tapi B, tanya orang ketiga jawabannya bukan A bukan B, ternyata jawabannya C. Loh, bagaimana ini kegelisahannya Pak Muhartono ya. Akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus lewat apa? Lewat KKR. Wow. Apa cerita ini? Inilah sebuah titik balik yang mengubah kehidupan Pak Muhartono ya, kehidupan segalanya ya, dan semua itu terjadi
Di tempat yang mana? Di jauh dari kampung halamannya, yaitu di mana? Di kota Makassar. Wow. Aduh, jauh-jauh loh. Makassar akhirnya apa? Mengambil keputusan penting. Ya. Keputusan pentingnya apa? Dibaptis dan mengikut Kristus. Anda semua penasaran dan bagaimana kisah lengkapnya? Ayo kita simak bersama-sama. Jangan kemana-mana, stay tune dan tetap di podcast Kompak Siang. Oke, sebelum kita masuk acara ini, ya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, setiap pagi. Terima kasih karena Bapak telah mempertemukan kami kembali dalam podcast Kompak Siang hari ini. Kami percaya setiap pertemuan ini bukanlah kebetulan, tapi bagian dari rencana-Mu untuk memberkati banyak orang melalui kesaksian hidup dari Pak Muhartono yang Bapak ubahkan. Kami serahkan acara hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu, khususnya narasumber kami, Bapak Muhartono. Kiranya Bapak mengurapi setiap kata yang disampaikan agar menjadi berkat, penguatan dan pengenalan yang terlebih dalam akan Engkau, Sang Juru Selamat sejati. Biarlah melalui podcast Kompak Siang ini banyak hati yang dijamah dan semakin banyak jiwa yang haus akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Alright, teman-teman yang rindu untuk membagikan kesaksiannya mengalami Kristus secara pribadi, untuk masuk dalam YouTube channel, silakan hubungi saya, Andre, di nomor 0851 3373 7622. Saya ulangi lagi, boleh kontak saya untuk saya bisa jadwalkan bagian narasumber untuk berbagi kesaksian ya. Di 0851 3373 7622. Ya, nanti saya bisa jadwalkan untuk masuk dalam podcast, dalam YouTube ini. Ya, kita kembali ke laptop. Oke, podcast hari ini judulnya Mencari Sang Pencipta, tapi yang ditemukan Sang Juru Selamat. Ya, oke. Selamat datang di podcast Kompak Siang Pak Muhartono. Welcome to the room of revival. Selamat datang di ruang kebangkitan hari ini. Ya, hari ini Rabu 21 Mei 2025 kita akan mendengarkan kisah nyata dari seseorang Muhartono yang mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bertemu dengan Pak Muhartono yang dulunya bukan orang percaya dan berasal dari keluarga yang belum mengenal Kristus. Saya bilang belum ya. Suatu saat kan pasti akan bisa kenal, tapi entah gimana cara Tuhan kan. Tadinya belum. Ya, saya tidak bilang tidak mengenal, tidak, belum mengenal ya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk membawa kita kepadanya, dan kisah Pak Muhartono adalah contoh nyata dari hal itu. Pak Muhartono akan membagikan kisahnya, gimana Pak Muhartono bisa bertumbuh imannya dari keluarga yang non-Kristen, yang taat, menjadi orang Kristen yang militan. Apa yang terjadi dalam hidupnya sehingga dia bisa mengalami perubahan yang begitu besar dari yang tidak pernah membayangkan menjadi orang percaya hingga akhirnya dipanggil menjadi anaknya. Ya, simak kisahnya yang penuh inspirasi dan perubahan hidup dalam podcast siang ini. Tunggu apa lagi? Mari kita simak kisah Pak Muhartono dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Siap untuk mengalami Kristus secara pribadi? Mari kita mulai. Oke, Pak Muhartono, saya berikan layar dulu ya. Bentar, saya masukkan ke layar utama dulu. Alright. Ya, bisa diceritakan secara singkat keluarga besar Pak Muhartono ya, dari kepada teman-teman ya. Yang tahu kan baru saya, karena saya yang audisi. Ya toh, ya kita bisa ceritakan ya secara singkat aja. Pak Muhartono, keluarga besar, saudara sekandung Pak Muhartono ini anak ke-6 ini. Ya. Dari 7 bersaudara, itu bocorannya lah ya. Oke Pak Muhartono, the floor is yours. Make it simple, make it meaningful.
time is start now. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Keren. Silakan Pak. Perkenalan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam. Orang dunia katakan tak kenal maka tak sayang. Tapi Tuhan Yesus sayang kepada semua orang. Orang dunia itu Jadi tak kenal. Saya Muhartono. Orang dunia bilang tak kenal maka tak sayang. Muhartono. Ya, betul. Ya, tapi Alkitab nggak bilang gitu, Pak. Sayang kepada semua orang. Tapi Alkitab nggak bilang gitu, Pak. Tak kenal maka binasa. Maka binasa loh. Tak kenal maka binasa. Hosea 4 ayat 6. Ya enggak? Hosea 4 ayat 6 nanti dibaca. Oke, lanjut Pak Kat. Silakan. Iya. Saya lahir di kota di Pejagoan, daerah Kebumen, yaitu 70 tahun yang lalu. Ya. Umur 3 tahun, ayah saya meninggal. Kami pindah ke Adimulyo, daerah Karanganyar. Ya. Kami dibesarkan di sana dari 7 bersaudara. Saya nomor 6. Waktu itu umur saya baru 3 tahun. Jadi yang saya ingat setiap sore saya dibonceng keliling kota Kebumen, Pejagoan, ya. Nah, setelah ayah saya meninggal, saya kembali dibawa sama ibu, ya. Ibu muda dengan membawa 7 anak yang masih kecil-kecil, bertekad untuk membesarkan anak-anak tanpa menikah. Nah, jadi saya kecil, setiap malam saya minta kembali ke Pejagoan yang ada ayah. Nah, saya nggak ngerti kalau orang tua itu, ayah itu sudah meninggal. Jadi suatu saat saya masih ingat, saya dibawa ibu ke Pejagoan, lihat ke rumah. Saya langsung lari ke kamar, ke ini. Oh iya, nggak ada ya. Saya lihat ibu saya kok menangis. Jadi saya jadi kaget, loh kenapa? Nah, perjalanan waktu, ya, Muhartono kecil, dididik, dibesarkan di Adimulyo, masuk SMP tahun 71, ya, masuk SD ya, itu ada di Adimulyo, SD. Nah, masuk SMP itu di Karanganyar, jaraknya sekitar 6 kilo. Jadi berangkat dan pulang sekolah itu menggunakan ceker artinya berjalan. Itu bolak-balik gitu kan. Waktu itu kalau hujan, ya, yang dibawa adalah bukan payung, tapi daun pisang, biar tidak hujanan. Di kota Karanganyar, ibu sering cerita. Ibu kecil itu dulu sekolah di Karanganyar, temannya adalah mantan Menteri Perhubungan Rusmin Nuryadin. Mungkin kalau Bapak masih ingat, ya, Menteri Perhubungan. Jadi dia ceritakan. Dari situlah saya mendengar waktu itu Pak Rusmin itu sebagai penerbang yang paling hebat kesayangannya Presiden. Nah, jadi saya terinspirasi. Saya kalau besar mau jadi penerbang, masuk Akabri, tapi itu semuanya adalah cita-cita. Ya, rancanganku bukan rancangan dia yang ada di atas. Kehidupan Muhartono kecil, dia di Mulyo, itu tidak beragama Islam, tetapi tidak ada masjid, ya. Orang beragama itu ya sekedar KTP aja gitu kan. Saya mencari di tetangga desa dengan naik sepeda setiap hari Jumat, sholat, saya akan menjadi umat yang taat. Nah, tapi justru saat itulah saya sudah SMP ini, kelas 1. Kebiasaan kami orang Jawa itu melakukan tirakat. Tahu ya tirakat ya Pak ya? Ya. Jadi puasa. Madang kalong turu kalong, Pak. Artinya tidur juga dikurangi, makan juga dikurangi. Jadi saya mencari dengan tirakat itu
ilmu-ilmu gitu loh Pak, ilmu kekebalan. Padahal saya masih SMP kelas 2, kelas 3 waktu itu saya masih ingat ya. Nah, saya mencari, saya punya teman di Karanganyar, ada yang agamanya Katolik, teman-teman yang Tionghoa, agamanya tentunya Konghucu. Nah, karena saya suka tirakat, saya membaca mantra-mantra dengan ilmu-ilmu kekebalan. Ilmu itu kan bacanya mantra, Pak. Mantra itu diucapkan setelah melakukan syarat, diucapkan, tapi tidak mengerti artinya apa. Tapi dilakukan itu ternyata memang benar. Saya kebal, Pak. Ya, saya kebal. Ya. Tetapi saya bukan di situ yang ingin saya sampaikan. Saya merasa guru saya menyebutkan Allah itu yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bilang Allah SWT, ya kan? Ya. Di SMP di Karanganyar, saya punya teman itu Katolik. Dia katakan, yang saya tanya tentunya kan, siapa sih Allah yang disembah? Karena waktu itu saya tidak mengenal agama yang memang baik, yang itu karena di daerah kami itu agama itu ya sekedar KTP aja gitu, bukan daerah fanatik. Namanya orang Kristen ini namanya bilang yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya namanya Yesus Kristus. Ya, waktu mulai bertanya ini. Dua orang ditanya kok beda-beda jawabannya. Ya. Terus saya tanya lagi orang teman yang Tionghoa. Agamanya masih Konghucu karena orang tuanya itu kakinya masih kecil, masih ini pokoknya budaya Tionghoa itu dari Hong Kong itu masih dipakai dengan ketat. Dia nyebutkan yang menciptakan bumi langit adalah dewa. Dewanya dia ya pasti luar biasa lah dia katakan begitu. Jadi saya mulai bertanya, kok jawabannya kok beda-beda. Nah, waktu di SMP ada suatu cerita, ya, cerita gajah dengan 5 seekor gajah dengan 5 orang buta. Nah, yang satu orang pegang telinganya, jadi dia katakan gajah itu lebar, ya kan? Ada itu buku pelajaran yang itu. Terus yang satu lagi, si B itu katakan, gajah itu panjang. Dia pegang belalainya, ya toh, pegang belalainya. Nah, yang satu lagi katakan pegang perutnya. Oh, gajah itu bulat, besar. Ya kan? Yang terakhir pegang ekor. Dia bilang, Tuhan itu panjang. Tuhan itu panjang. Jadi semakin bertanya, tapi karena saya suka tirakat, puasa, toh, dan waktu itu juga saya sudah mengimani bahwasanya Allah yang kita sembah, Sang Pencipta itu adalah Allah yang menjawab doa. Jadi saya suatu malam ya, setelah saya tidur tirakat di satu kuburan ini, saya dapat seperti begitu. Kalau begitu kamu tanya langsung kepada dia pasti akan menjawab doamu. Jadi saya lakukan puasa 40 hari, 40 malam. Hanya satu tujuan, ingin tahu siapa namanya Sang Pencipta yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya. Singkat cerita saya lakukan itu, ya kan? Saya dapat jawaban, ya kan? Bahwasanya saya merasa dalam mimpi ini ya, dalam mimpi ya. Saya merasa diangkat gitu kan, nggak tahu yang angkat juga nggak tahu. Nah, setelah saya dalam mimpi itu, ya, itu dikasihkan. Saya mendapat di mimpi itu katakan, yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya namanya Yesus Kristus. Saya dikasih tanda di jari manis ini. Tapi saya Oke, sebentar Pak Muhartono, sebentar ya, saya break dulu. Saya mau sapa dulu yang baru masuk ini. Ada Ibu Mary Hue, ada Ibu Sri, ada Ibu Agustina, ada Pendeta Ati dari Ambon, ada Pak Bambang. Nah ini Pak Bambang ini satu alumni nih, dengan Pak Muhartono. Nanti lebih
bisa bertanya jawab nih satu alumninya ini. Sama-sama ini Pak Bambang nih AUP. Mungkin seniornya nih, Pak Bambang ini seniornya. Ya Pak Bambang bisa monitor nggak atau nggak monitor juga? Ya, selamat siang teman-teman yang baru bergabung. Ya kita ya, jadi teman alumninya nih Pak Bambang, alumninya ini AUP nih. Ya oke. Nah, teman-teman yang baru bergabung, ya kita ada di Kompak Podcast ini setiap hari Senin sampai Kamis ya. Tidak ada hari libur ya, tidak ada hari libur. Selalu ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai jam 12. 12 tepat kita jalan. Enggak ada hari jam karet enggak laku di sini. Kita jalan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang bergabung. Oke, Pak Muartono. Mendapat saya mimpi, lanjut ya. Ya, mendapat mimpi. Saya bahwa tamat SMP. Ya, silakan. Melanjutkan SMA di Gombong. Di Gombong. Semua berjalan dengan lancar, ya kan? Nah, pada kelas 3 sebelum ujian ada pembukaan Taruna Akabri di Jogja. Saya urus surat-suratnya, saya daftar ke sana. Dengan satu mau mencapai cita-cita, yaitu penerbang dari Angkatan Udara. Dari Pak Rusmin Nuryadin ya. Banget tuh. Rusmin Nuryadin ya. Oke. Iya. Nah, saya tes dari saya lalui selama 1 minggu itu bolak-balik tes gitu kan, dari psikotes macam-macam, surat screening. Yang terakhir, saya udah 1 minggu di dalam itu. Nah, terakhir itu screening surat-surat. Nah, yang dipersoalkan waktu itu saya masih ingat benar, nomor induk ijazah SMP. Nomor induknya itu kesalahannya, saya masih ingat nomornya, 638. Ya. 3-nya itu salah, nulisnya 5. Diganti lagi di 3, ditebelin gitu kan. Jadi dalam tes itu, dalam wawancara itu, nggak ada tanya jawab. Pokoknya udah selesai, langsung keluar di pintu udah menunjukkan ada nomornya atau enggak. Kalau nggak ada nomornya berarti gugur. Begitu saya lihat, nggak ada nomor saya lagi. Waduh, saya masa sih gara-gara nomor induk ini. Akhirnya saya cepet-cepet pulang menghadap kepala sekolah SMP. Nah, dengan harapan, dengan suatu kebanggaan, dengan kata-kata yang jujur, itu Muartono kecil, saya jelasin, Pak, ini gara-gara nomor ini saya gugur. Kepala sekolah kami bukan menerima dengan baik, malah marah. Kalau memang benar ini gugurnya dari nomor ini, saya bertanggung jawab. Saya akan ganti. Iya Pak, saya sudah ngomong seperti itu. Tetapi tetap nggak ada ininya Pak. Tapi nggak bisa. Nah, saya tetap namanya murid kan harus ngalah gitu loh Pak, harus mendengar. Saya mulai itu sadar bahwasanya berkomunikasi itu butuh, ya kan? Butuh teknik. Hanya modal jujur, modal menyampaikan apa adanya itu bisa salah. Iya, nggak cukup. Iya. Buktinya ya saya ini gitu kan. Akhirnya ya udah Pak, aku mohon untuk ini dicari surat ininya. Nah, waktu itu saya SMA, saya balik lagi padahal teman-teman sekolah udah, Pak Muartono udah masuk gitu, udah di Akabri penerbang. Pokoknya keren gitu kan. Jadi penerbang pesawat jet itu keren banget Pak, ya kan. Nah, akhirnya lulus di SMA ya. Saya bilang ke orang tua, saya akan nunggu lagi tes karena saya masih kesempatan 3 kali. Nah, ternyata orang tua saya, ya udah daripada kamu nanti ini pergilah ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya berusaha Pak, berusaha mencari tempat sambil mengisi waktu itu, daftar yang ikatan dinas. Karena orang tua saya 7 bersaudara Pak, ibu sendiri single parent itu membesarkan 7 anak yang masih kecil-kecil tanpa menikah karena memang nggak bertekad ya. Saya mesti harus berusaha untuk membantu orang tua. Saya cari yang ikatan dinas ya, dari LPPU, dari pokoknya banyak itu statistik,
keuangan, pokoknya yang gratis-gratisan itu Pak. Ternyata yang diterima pertama Pak, ya pengumuman pertama itu AUP. AUP itu pasar minggu, Akademi Usaha Perikanan. Nah, saya nggak ngerti kalau di dalam itu pendidikannya sistem militer Pak. Sistem militer. Angkatan berapa? Jadi bangun Angkatan pagi berapa? jam 5 di bel. Pokoknya hidup itu dengan bel. Angkatan berapa, Pak? Ya, sorry. Angkatan berapa, Pak? Listing tahun berapa masuk? Saya masuk tahun 75, Pak. Nah, Karena 71 SMP. anak buahnya Pak. Anak buahnya Pak Bambang lah itu. Oh gitu. Anak Pak Bambang. Ya. Angkatan 9. Jadi masuklah di AUP. Begitu masa basis 3 bulan, pembukaan lagi kan. Saya nggak bisa keluar. Karena kalau dikeluar itu udah hukumannya, waduh, dia ledel, Pak. Benar, sama senior itu, waduh, seniornya galak-galak itu, Pak. Seniornya Pak Bambang itu. Seniornya Pak Bambang itu. Oh, ada Pak Bambang ya? Itu ada di sini. Pak Bambang usaha saya gitu, Pak. Jadi, nah, singkat angkatan 11, Pak ya. Ya, angkatan 11 ya, Pak. Angkatan betul, Pak, angkatan 11 Pak saya, Pak. Saya angkatan 11, jurusan mesin yang pertama, Pak. Hartanto. Ya, Bapak kenal? Beliau kenal banget, dia ada di Air Tembaga dia. Iya, itu sahabat saya, Pak. Sahabat saya satu Ya, kamar, sahabat penderitaan. Kemarin, jadi kalau... Ya, kemarin saya baru ketemu kemarin, Pak, di Manado. Oke, Pak, saya lanjutin nanti kita bisa lanjut. Jadi saya lanjut ya Pak ya. Saya lanjut. Saya di AUP, di asrama, tidak bisa kemana-mana. Karena saya tetap cita-citanya ingin jadi penerbang itu Pak. Tapi nggak bisa kemana-mana. Ya udah, akhirnya orang tua kakak-kakak bilang, ya udah itu memang harus ke sana. Dia bilang begitu kan. Ya udah saya tekuni. Singkat cerita Pak, ya kan. Kebetulan karena saya waktu itu diangkat jadi ketua senat, itu kebetulan itu Pak Danyon. Jadi setiap ada acara Natalan pasti saya diundang. Ya kan Pak? Saya diundang. Waktu itu saya masih seorang muslim yang taat Pak, yang setia. Pokoknya saya tidak mengenal Tuhan, tetapi saya taat kepada apa yang Dia perintahkan. Masalah sholat, masalah itu saya taat aja. Karena memang modal saya harus seperti itu. Jadi suatu saat, Pak, ya, saya ikut Natalan. Saya masih ingat lagunya adalah Selamat Datang. Ya. Selamat Datang. Dia di sana salah satu syairnya mengatakan, Tuhan turun menjadi sama dengan manusia. Ya. Nah, langsung saya dengan suara yang agak saya keraskan, ya kan, bisikan yang saya agak keraskan, biar kanan kiri saya itu Kristen dong Pak, ya toh. Saya sendiri yang Muslim karena saya sebagai undangan gitu kan, sebagai ini. Jadi saya mesti harus menghadiri. Saya bilang, mana mungkin pencipta sama dengan yang dicipta. Nah, akhirnya dengan dasar itu Pak, saya tetap masih ini, tetapi saya bersahabat dengan seorang putri gitu Pak. Putri dari teman-teman, perhatikan cara Tuhan bekerja lewat Taruni. Rupanya di AUP ini ada ceweknya, Taruni, di bagian pengolahan ceritanya. Oke, lanjut. Apa yang terjadi setelah berkenalan dan hubungannya dengan intens? Apa yang terjadi? Boleh? Iya. Persingkat. Jadi saya berkenalan sebagai teman waktu masih di AUP di asrama itu Pak, ya kan. Jadi saya awalnya diajak untuk ikut KKR, ikut pendalaman ini. Saya ya sebagai pendengar aja gitu kan, datang karena memang saya nemani temanku gitu kan. Nah, ini, temannya ini.
Dibilang Iya. temannya. Iya, temannya. Temannya. Jadi itu semua Dibilang. berjalan. Tapi yang saya ingin tekankan bahwanya sejarah itu penting sekali. Penting dalam artian gini. Waktu saya kecil kan saya suka tirakat, saya suka ini. Tetapi sejarah itu menjadi peringatan dan teladan. Teladannya apa? Satu, ibu saya itu ibu yang luar biasa setia, membesarkan kecil tapi setia di dalam pernikahan, yaitu tidak nikah lagi, ya kan? Yang kedua, saya terobsesi dengan Pak Rusni Nuryadin sebagai penerbang yang waktu itu anak emasnya presiden, ya kan? Jadi, wah, kalau begini jadi bagaimana ini akhirnya? Nah, singkat cerita itu yang terus membawa kami untuk terus mencari gitu kan, mencari karena dalam mimpi itu saya sudah dapetin poinnya, tetapi saya masih mencari. Saya belum bisa menerima begitu saja tentang Sang Pencipta itu namanya Yesus Kristus. Nah, singkat cerita, saya ditempatkan di Ujung Pandang. Waktu itu belum Makassar, Ujung Pandang. Ya, saya berangkat itu ke sana April 79, Pak. 79. Saya bekerja ditempatkan di perusahaan swasta Jepang. Itu penangkapan ikan, Pak. Penangkapan udang. Jadi di dalam belayaran itu lama, Pak. Itu bisa 3 sampai 4 bulan di atas kapal. Jadi hasil tangkapan itu udang saja yang diambil, Pak. Itu sehingga kegiatan-kegiatan yang lain ya namanya di atas kapal ya cuma itu aja kan berbulan-bulan gitu. Jadi kami jalani selama waktu seperti begitu. Kalau saya pulang mendarat di Ujung Pandang ya waktu itu istri saya ditempatkan di Ambon. Calon istri saya sebenarnya ditempatkan di Ambon. Tapi nggak tahu bagaimana, tapi saya yakin hidup itu tidak kebetulan, ada yang ngatur gitu kan. Dia sudah dipindahkan ke Ujung Pandang. Begitu saya turun. Itu calon istri yang dari AUP sama-sama itu kah? Iya. Iya, cakap Pak. Lah. Cakap, teman-teman nggak tahu. Teman-teman nggak tahu, cakap lah. Oke, lanjut. Jadi mulai itulah Pak, saya ikuti dia, saya juga di challenge. Kamu nggak bisa begini terus. Kita pacaran dari kampus sampai sekarang nggak bisa begini terus, mesti harus mengambil keputusan. Waktu itu saya sudah turun dari kapal, ya. Saya di kapal itu 2 tahun lebih, Pak. Ya, saya udah turun. Saya kerja masuk di Trakindo, Pak. Saat itu saya di Trakindo, alat-alat berat, Pak. Saya mengambil keputusan untuk ikut katekisasi, Pak. Di salah satu gereja itu GBIB Betani di Jalan Gunung Nona Ujung Pandang itu, Pak. Itulah tempat saya Tuhan itu terus bawa. Sehingga pada saat saya di sini, saya dibaptis, ya kan, saya melakukan sebagai orang Kristen, tapi hanya sebatas Kristen sebagai agama. Ya, saya berdoa juga belum bisa karena memang nggak ada yang membimbing, Pak. Saya mencari siapa itu dengan cara saya gitu loh, Pak. Nggak ada yang membimbing. Saya berdoa nggak bisa, baca firman juga belum tahu. Jadi waktu kerja di Trakindo, Pak, ya itu saya masih ingat. Saya memberikan menjual mesin kapal dengan sistem hire purchase agreement, Pak. Sewa beli, Pak. Ya. Ya kan? Nah, ternyata pembayarannya macet, Pak. Saya diancam-ancam sama pemilik kapal. Saya datangi kapalnya itu. Saya naik di atas kapal. Saya diancam-ancam. Saya yakin Tuhan pasti menolong. Nah, sebelum saya berangkat itu, saya baca itu firman Tuhan. Baca firman Tuhannya juga, pokoknya nggak salah aja. Saya buka-buka, ada kalimat yang meloncat di mata saya yang sehingga saya baca itu, Pak. Ya kan? Yaitu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah penolong. Nah, itu di situ, Pak. Di situ. Oke. Jadi pada saat saya mengalami masalah, saya percaya. Masalahnya waktu itu gini, Pak.
Dia kan udah nggak bayar. Saya mau tarik mesinnya, mesin kapal kan susah, Pak. Jadi dia nggak terima, dia ngancam-ngancam. Jadi langsung saya bilang, Pak, saya datang ke sini menyeberang laut, Pak. Saya bilang gitu kan. Jadi saya tidak takut diancam-ancam seperti itu. Saya datang dengan Bapak ketemu dadanya, mundur juga saya harus ke punggung saya. Saya kelihatan punggung saya. Saya masih belum pakai firman-firman, Pak, karena ya memang saya belum mengenal Tuhan Yesus. Saya terima dibaptisnya karena memang saya melakukan CD. Memang saya mengikuti pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh GPIB gitu loh, Pak, ya kan. Jadi gereja tradisi gitu kan, semua itu kan saya rasa standar-standar aja gitu kan. Belum belum mengalami panggilan atau perjumpaan dengan Tuhan. Jadi mulai saat itu, Pak, saya dihadapkan, Bapak maunya apa? Ini loh, Pak, dia bilang gitu. Saya beli mobil aja punya invoice yang ada meterainya. Lah ini saya beli alat berat ke Trakido, ini invoice-nya kok nggak ada meterai. Saya merenung itu. Saya berpikir, saya telepon bos saya, Pak, ini gimana dia begini? Akhirnya dia jelasin, yang bisa saya mengambil kesimpulan begini. Barang yang berharga tidak selalu ada meterai. Nah, saya buka dompet saya, Pak. Saya bilang toh, ini saya ada duit, itu hari duit 10.000 yang unit baru, Pak. Itu masih yang paling gede gitu kan. Saya buka, saya kasih tunjuk. Pak Haji, ini apa duit? Berharga enggak? Berharga. Saya jawab saja sendiri langsung. Ada meterainya enggak? Tidak ada. Jadi yang berharga itu tidak selalu dengan meterai. Tapi kalau memang tujuannya ini invoice mau dimasukkan di bank, biar bank BPD itu membayar. Bapak Haji pakai bank apa? BPD. Kami juga Tragindo pakai BPD. Udah, kami urus. Benar, Pak. Nggak sampai 1 minggu diurus, dibiayai sama BPD, akhirnya dibayar, semua clear. Jadi saya ini ternyata Tuhan saya ikuti itu powerful. Amin. Dia Allah yang menjawab doa. Ya. Dia Allah yang hidup. Jadi saya mulai saat itu, kalau saya tidak baca firman, rasanya ada yang kurang. Wow, seperti kalau bangun pagi, tidak sikat gigi itu kan rasanya, ya kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Okay. Nah, mulai itulah Pak, saya bekerja waktu itu di alat berat, tapi saya selalu dasarnya yang saya lakukan adalah firman. Nah, amin, ya Pak ya. Ya. Jadi Pak, yang saya ingin sampaikan, saya dari masa kecil itu merupakan sejarah bagi saya. Sejarah itu ternyata memberikan menjadi peringatan dan teladan. Saya meneladani orang-orang besar, ya kan. Saya meneladani ibu saya yang luar biasa. Nah, ternyata saya juga dibawa kepada Tuhan Yesus yang ternyata luar biasa, Pak. Jadi inilah yang ya. Oke, Pak. Sekarang Pak, Tuhan kasih karuniakan kepada saya umur kesehatan, Pak. Ya, toh. Umur saya sudah kepala 7. Tapi saya tidak berbangga dengan usia yang 70 tahun sehat, ya kan. Saya justru sekarang yang saya pikirkan ini, umur saya ini sudah pendek. Sisa. Jadi sisa pendek ini apa yang harus saya lakukan untuk berguna bagi sesama. Saya teringat pada saat doa gitu kan, pandanglah salib. Doa Bapak kami juga, Bapak kami ya Pak ya, itu mengatakan bahwa saya carilah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, doa berkat itu Pak, dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, ya kan. Jadi di sana Pak, ya kan, di sana pandanglah salib. Pandang salib itu kan sebenarnya salib itu kan hubungan vertikalnya adalah antar manusia. Ya. Itu di agama saya dulu itu hubungan Habib dan Nas, ya kan. Dan
hubungan vertikal ke atas salibnya itu adalah hubungan dengan Tuhan yang kita sembah, adalah habli minallah. Jadi saya mencoba untuk, tapi ternyata saya jalani sekarang, saya mengambil kesimpulan itu tidak sama. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang membawa kita dari kemuliaan demi kemuliaan. Allah yang kita sembah itu Allah yang satu-satunya penguasa tunggal, tidak boleh dicampur-campur gitu kan. Keren. Dan firman-Nya, ya kan, Sang Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri, karena Dia turun menjadi sama dengan manusia. Jadi waktu itu saya langsung counter, oh di sini loh kesalahan saya. Allah turun menjadi sama dengan manusia karena memang Yesus itu 100% manusia, 100% juga Allah. Ya, buktinya apa? Manusia mati karena berdosa. Upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Nah, tetapi Tuhan Yesus ya mati. Tuhan Yesus dalam arti 100% manusia kan, Pak. Jadi kemanusiaannya mati, tapi hari yang ketiga ketuhanannya karena Dia Allah, Dia bangkit. Saya sekarang dapat hikmat bahwasanya 3 hari itu bangkit. Jadi selama 3 hari itu ngapain? Kira-kira kan pertanyaannya seperti itu. Ternyata di firman-Nya juga dijelaskan 3 hari setelah Dia mati, Dia turun ya ke mana? Dunia yang paling gelap. Dunia orang mati. Yaitu kematian kan? Ya. Dia membangkitkan para nabi-nabinya. Jadi dari Nabi Adam, Nabi Yesaya, Nabi ini, Dia bangkitkan. Sehingga apa? Kuasa Allah yang Allah itu sendiri membangkitkan orang mati. Orang mati. Jadi saya percaya ya kan, bahwasanya firman itu adalah kitab perjanjian, ya kan, yang terdiri dari perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, sekarang saya dapat hikmat, ya kan, hikmat Tuhan bawa itu memang betul dari kemuliaan ke kemuliaan. Saya dalam 3 bulan ke belakang ini dipertemukan dengan keluarga-keluarga, baik keluarga Kristen maupun keluarga Muslim gitu kan, yang mengalami masalah suami istri. Saya bisa menyampaikan kepada mereka, suami istri terikat dengan pernikahan suci, perjanjian pernikahan suci, ya kan? Jadi kita orang percaya juga terikat oleh perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu mengikat perantara Allah dengan Israel, karena Israel bangsa yang pilih. Tetapi bangsa Israel itu tenggar tungkuk, ya kan? Dia memberontak, dia akhirnya ya seperti katakan sebelum bangsa Israel itu adalah Adam dan Hawa. Dia hidup di Taman Eden, dia hidup bersama dengan Allah, ya. Tapi pada saat dia tidak taat, melanggar janji, melanggar perjanjian lama, yaitu dia berbuat dosa, maka terpisah ya manusia dengan Tuhan, ya kan? Sehingga Oke Pak, bentar. Stop pengajaran. Ini bukan pengajaran, ini kesaksian. Saya potong ya. Ini bukan pengajaran, ini bukan khotbah, bukan khotbah. Oke. Jadi pertanyaan saya, Pak. Waktu Bapak Muhartono dibaptis ya di Makassar ya, di gereja GPIB, masih merasakan ya rutinitas agamawi belaka kan? Jadi belum mengalami pertobatan kelahiran baru ya mungkin ya. Betul. Apa begitu? Betul ya. Kapan kira-kira Pak? Betul sekali, Pak. Kapan kira-kira Pak Muhartono mengalami pertobatan dan kelahiran baru dan perubahan karakter? Nah itu kapan kira-kira Pak? Ya, pada betul. waktu apa? Ya silakan. Oke Pak, terima kasih. Saya kelewatan di situ enggak ya? Jadi gini Pak, ya
saya jalani, saya taat karena keagamaan, Pak, Ya, Kristen. ya. Saya beribadah di GPIB. Saya sebagai penatua, saya sebagai ini, tetapi ya dalam batas itu. Nah, 90 Pak, istri saya pendidikan ke Jakarta. Istri maksudnya yang taruni AUP itu ya? Ya, Ah, iya Pak, ini- itu ini mantan pacar saya Pak. itu dia. Mungkin Nah, anak tanda buahnya Pak biasa, Bambang ya. juga nih. Anak buahnya Pak Bambang dulu itu. Mungkin Pak Bambang kenal juga, jangan-jangan. Oke, lanjut. Iya. Pak Bambang kenal, kalau Pak Bambang kenal angkatan loh. berapa ya? Angkatan ini Angkat. di atas ya. Mohon maaf. Pak Bambang angkatan berapa Pak Bambang? Pak Bambang. Halo, Oh, oke, Apa- mungkin lagi masih off kali tertutup. ya. Oke, Pak, Tertutup. saya lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke, saya lanjut, Pak. Oke, lanjut dulu. Tahun 93, Pak, Oke. saya pindah, ya kan? Hmm. Saya pindah ke Jakarta. Oh. Saya beribadah, Pak. Saya beribadah, ya kan? Saya tetap kerja di alat berat, Pak. Saya minta pindah ke Jakarta karena istri saya kuliah di sana. Sehingga anak-anak kecil saya pindahkan juga ke Jakarta sekolahnya. Jadi saya beribadah di gereja GISI, Pak, IFJF. Oh. Itu pun juga secara kebetulan, Pak, karena tugas saya menangani waktu itu 93 itu saya ditempatkan di Palembang, Pak. Nah, istri Oke. saya dengan 5 anak, Pak, setiap hari Minggu, padahal mobil ada, Pak, tapi trauma untuk bawa mobil, nggak mau bawa mobil. Jadi 5 anak itu harus gantian dibawa ke gereja. Gerejanya di GKI di Bogor, Pak. Jaraknya jauh, ya kan, gantian. Saya ada di Palembang. Nah, singkat cerita, sapamnya bilang, Ibu, itu di sana ada satu gereja di Ruko, nggak tahu gereja apa. Akhirnya, Pak, kami beribadah di situ, anak-anak kami tumbuh di situ, ya kan. Tahun 97, Pak, 97, saya ikut camp pria sejati di Puncak mana? ya? Puncak Bukan di Bandung, Pak, ya di kan? Bandung. Tapi sebelumnya ya tahun 93 saya ikut conference dari gereja IFJF yang dihadiri seluruh dunia, itu gereja-gereja itu, ya kan? Dan saya sering juga ngikuti sama istri ini KKR itu. Akhirnya suatu saat, Pak, saya masih ingat itu, Pak. Pembicaranya itu sudah meninggal itu, Pak. Siapa yang dari Amerika itu, Pak? Gembala besar itu. Jadi di situ saya jauh padahal duduknya, Pak. Billy Graham kah? Billy Graham. Billy Graham, Pak. Billy Graham, Ya, betul, Pak. Billy Graham. Ya kan. Jadi Don Moon, Billy Graham itu kemana itu saya berburu itu sama istri itu mencari itu ke sana. Saya lebih. Jadi suatu saat, Pak, saya di gereja itu juga bertahan. Saya tidak mau bukan tidak mau, Pak. Bagi saya baptisan itu sekali karena baptisan itu. Jadi saya di baptis Islam saya masih. Ya kalau boleh ibadah ya saya di situ itu, tapi kalau saya meyakini baptis Islam itu ya sudah dibaptis itu kan, jadi bukan ngapain tapi saya dapat hikmat. Kalau kamu mau di gereja situ, kalau kamu masuk rumah tangga orang, kamu mesti juga harus ngikuti aturan. Nah, saya mulai dijamah, Pak. Satu, bahasa roh, saya berdiri di stadion itu, Pak, stadion Bung Karno. Iya, saya jauh, Pak, duduk di paling belakang. Tapi Tuhan jamah, Pak. Saya jatuh, ya kan? Langsung saya bisa berbahasa roh. Saya juga bingung. Oh, begini itu. Jadi saya akan merasakan ternyata Tuhan hadir, ya kan? Nah, pada saat yang bersamaan juga, Pak, saya di Bandung, saya mengikuti pria di camp sejati itu, Pak. Nah, saya dapat bahwasanya, luar biasa. Hidup itu harus ada pengakuan dosa. Ya. Terima Tuhan Yesus itu intinya adalah pengakuan dosa. Amin. Ya. Kalau tidak ada pengakuan dosa, itu pertobatan, ya kan? Pertobatan itu puncak daripada kita pengikut Yesus harus mengalami pertobatan. Pada saat pertobatan itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Pak. Jadi saya bertobat. Pertama yang saya lakukan, Pak, karena saya selama kerja itu kelihatannya seperti malaikat kalau di rumah, tapi kalau di luar 1 minggu ke atas saya pasti jajan, Pak. Saya tidak merasa dosa itu, Pak. Karena apa? Ini kebutuhan Tuhan.
Tapi kalau udah 1 minggu saya lakukan, saya masih berbuat lagi jajan, itu baru saya katakan itu dosa. Jadi lama kami lakukan begitu. Jadi puncaknya Pak, di 97 saya total. Saya mengakui ke istri saya, ke anak saya waktu itu paling besar baru SMP. Saya minta ampun, saya berdosa melakukan begini. Tapi itu saya udah total berserah Pak. Saya mau dimarahi, saya mau dicerai apa begitu juga saya akan terima. Jadi saya puasa itu hari seminggu untuk menghadapi. Ternyata istri saya peluk, saya maafkan. Saya nggak nyangka kamu melakukan seperti begitu kepada saya. Iya, saya nangis akhirnya. Saat itu Pak, itu wow, powerful. Jadi saya merasakan bahwasanya Tuhan itu memang benar-benar hidup. Jadi kita semua orang-orang percaya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita kenal. Bukan kita hanya mencari tangannya. Nah, sepanjang itulah Pak, kami berdua di dalam keluarga bersama 5 anak kami. Kami besarkan itu selalu bergantung kepada ini. Amin. Kepada Tuhan. Itu Pak yang Oke. membuat kelahiran baru bagi saya Oke. adalah saat saya mengakui saya bertobat, saya minta ampun kepada orang yang Ya, makasih alright. Pak. Oke, Silakan, alright, Pak. Pak Muartono. Pak Muartono mengalami pertobatan dan kelahiran baru lewat pria sejati ya pada waktu sesi pertobatan itu ya. Jadi menulis surat kalau nggak salah ya, disuruh menulis surat dan menyampaikan surat itu ya kepada istri kalau nggak salah ya, betul ya? Masih ingat? Waktu itu tidak Pak, kami masih hidup itu Pak Louis Cole Pak, pembinanya yang tapi di kan Amerika. Harus menulis suatu kata-kata di cari kertas. Itu surat itu harus disampaikan kan waktu itu ada sesi itu kan? Waktu itu setelah saya ngaku Pak, saya diberitahu untuk memberikan. Jadi saya bikin cincin perkawinan kembali untuk membaharui pernikahan. Jadi iya. Oke, alright. Oke, terima kasih Pak Muartono. Poinnya adalah pertobatan itu terjadi waktu momen Pak Muartono di camp pria sejati, betul? Waktu di Bandung ya? Oke. Jadi beruntunglah ya ada camp pria sejati dipakai Tuhan sehingga Pak Muartono bisa mengalami kelahiran baru, pertobatan yang tidak sekedar ya rutinitas agamawi ya. Alright, waktu itu pastinya istri kaget dong, ya nggak? Tidak pernah membayangkan bahwa Pak Muartono melakukan hal-hal yang negatif, ya nggak? Nah, ternyata istri bisa legowo lah, ya, bisa ada pengampunan, ada pemulihan terjadi, ya toh? Ada pemulihan ya, karena Pak Muartono sudah mengimani bahwa perubahan itu harus terjadi, sampai perubahan itu terjadi. Oke, lalu apa yang terjadi Pak setelah itu? Waktu itu ibu sudah meninggal atau sudah masih hidup? Belum Pak. Belum ya? Masih jauh Pak, masih lama Pak. Karena istri saya di Tuhan panggil itu Desember 21 Pak, 2021. Waktu itu masih tahun 90-an Pak, 97, 93, 94 itu Pak. Alright, oke. Pak Muartono kan sudah mengalami pertobatan dan kelahiran yang baru. Pasti rohnya waktu itu on fire, ya nggak? Padahal waktu itu kan di camp pria sejati, pada waktu itu rohnya betul-betul menyala-nyala. Adakah di kepala Pak Muartono, saya harus memberitakan jalan keselamatan kepada ibu saya, supaya ibu saya juga tidak binasa, dia juga mengalami keselamatan. Adakah pikiran itu waktu itu di Pak Muartono? Silakan. Jadi tentang keluarga saya Pak, ya kan? Karena saya backgroundnya bukan dari sekolah Alkitab Pak, ya kan? Jadi saya dalam melakukan penginjilan Pak, itu dengan perbuatan Pak. Dengan perbuatan yang saya lakukan
yang saya lakukan, di mana saya Tuhan tempatkan, saya kalau kerja pindah-pindah Pak, di Indonesia Timur, bahkan di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, kota-kota provinsi, saya pernah ada di situ Pak, karena kerjaan alat berat ini. Jadi saya melakukan, ya kan, saya melakukan apa yang saya akan lakukan, sudah kita doakan. Dan apa yang kita doakan dari apa yang kita lakukan. Jadi Pak, untuk ke orang tua, untuk kepada saudara, ya kan. Waktu itu kakak saya, begitu saya menerima itu Tuhan Yesus, yaitu masih di gereja GPIB, saya pulang. Saya dibawa, ke Ustadz, ke ini, saya ikuti aja, ya kan, saya ikuti. Tetapi di sana bukan Ustadz yang nasihati saya, justru saya yang banyak bicara kepada dia. Saya bilang, dia jelasin, saya tahu Pak, karena saya pelajari itu. Ya itu salah satunya, ya kan. Banyak yang sebenarnya yang dilakukan adalah ajaran manusia, yaitu nabinya, yaitu Muhammad Pak. Iya kan? Oke, Pak. Saya kembalikan ke on the right track ya. Itu kita nggak bicara itulah. Saya waktu Pak Muhartono mengalami pertobatan dan lahir baru, pasti dong roh kita on fire, pasti dong. Betul, waktu itu ada yang ada di kepala Pak Muhartono, pasti saya harus mempertobatkan Yerusalem saya itu ya itu keluarga lah. Kalau istri sudah, anak sebentar ya. Saya mute dulu, saya tutup dulu mikrofonnya ya. Pelan-pelan Pak ya, saya jelaskan pelan-pelan ya. Pak Hartono kan pasti punya prinsip, saya harus menyelamatkan Yerusalem saya. Yerusalem saya siapa? Ya keluarga. Tapi keluarga kan sudah, istri, anak-anak sudah. Ya Yerusalem yang lain. Yerusalem yang lain siapa? Ya saudara kandung, ibu atau kakak adik. Adakah kegerakan itu yang ada di pikiran Pak Muhartono untuk supaya mencerahkan ibunya bahwa satu-satunya jalan hanya Yohanes 14 ayat 6. Karena tidak ada nabi atau rasul yang berani memproklamirkan, yang berani mendeklarasikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui itu jaminannya. Tidak ada rasul, nabi, semuanya mati membusuk di tanah. Hanya satu ya yang dianggap nabi, orang bilang nabi, orang sebelah bilang nabi, tapi dia bangkit ya pada hari ketiga dan dia naik ke surga. Ya tutup aja Alkitab, dia bilang palsu, tutup Alkitab, tutup saja. Tapi sejarah membuktikan ada lebih dari 500 pasang mata melihat dia naik ke surga pelan-pelan. Tidak menurut Alkitab. Dia bilang Alkitab dipalsukan segala macam, tutup Alkitab. Tapi sejarah membuktikan dia naik ke surga. Sementara rasul lain, nabi lain, semuanya membusuk di tanah. Adakah kegerakan Pak Muhartono untuk memberitakan kebenaran ini kepada ibu supaya ibunya bisa mendapatkan keselamatan? Silakan buka mikrofonnya sekarang. Pasti mati mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya masih mati, Pak. Pasti mati Pak mikrofonnya. Jadi Pak, yang saya lakukan Pak, banyak kami lakukan kepada saudara-saudara karena ibu saya waktu itu sudah meninggal Pak. Jadi mereka jawabannya Pak, ya mereka jawabannya, aku sudah punya agama. Perkara kamu mau lakukan begitu ya. Jadi dia itu udah menutup diri Pak. Tidak ada
ya, kehidupan untuk belajar, termasuk sampai sekarang kebanyakan, Pak. Oke. Jadi merasa bahwasanya, jadi saya mencoba untuk cara lain, yaitu dengan tindakan dan perkataan, Ya, bukan hanya perkataan saja. keteladanan. Ya. Oke. Iya, jadi melakukan penginjilan kepada mereka, saya pakai istilah kabar baik Ya. dengan perbuatan saya. Right. Sampai sekarang saya lakukan seperti begitu, Pak. Sehingga sekarang, Pak, mereka mereka dalam arti saudara kami, teman-teman kami yang di SMP, di ini kan, dia menanyakan, bertanya, itu kepada saya kalau ada masalah dia. Tetapi ya itu tadi, mereka itu pokoknya sudah terima, jadi kun fayakun mereka punya ini. Jadi itu hanya bisa saya lakukan dengan doa, karena pada saat menghadapi begitu, Pak, saya dapat jawaban, ya kan, bahwasanya yang bisa memberikan pertobatan, yang bisa mengubahkan orang percaya, itu aku, kuasamu. Kamu hanya bisa menyampaikan berita kabar baik. Kamu hanya bisa berbuat, ya kan? Tetapi yang mengubahkan saya, itu saya dapat hikmat seperti begitu, Pak. Jadi sekarang akhirnya mereka justru tanya, kalau saya lakukan sesuatu yang untuk kebaikan mereka, yaitu saya melakukan dengan orang yang sakit, kita datangi, kita kasih herbal, kita kasih ini, kita ajak doa kalau mau gitu, kalau dia mau. Akhirnya dia tanya, Pak Martono ini Kristen toh? Saya bilang bukan. Jawabannya saya bukan Kristen. Saya jawab, saya Muslim. Saya jelasin ke mereka, Muslim itu artinya taat kepada Allah Sang Pencipta yang adalah satu, yang adalah Tuhan. Saya bilang begitu. Jadi kita mesti harus taat kepada Allah, bukan taat kepada agama. Karena saya sekarang juga melakukan bahwasanya Kristen, saya meyakini Kristen itu bukan agama, tetapi gaya hidup. Untuk hidup benar, hidup senantiasa dituntun oleh firman-Nya, oleh Sang Firman, karena Sang Firman adalah Yesus itu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya nyampaikan untuk yang ke sana. Kalau kita sama mereka itu hubungan sudah close, baru saya masukkan. Yang namanya Sang Pencipta itu adalah Yesus Kristus. Jangan menyembah Allah yang benar. Kemarin kan, mohon maaf Pak, rekan-rekan pada pergi haji, Pak. Saya bilang, waktu pergi haji, kelilingi batu Ka'bah, apa yang diucapkan? Dia ucapkan kan, apalah baik, apa Allah baik gitu. Saya tanya, tahu nggak artinya? Mereka nggak tahu, Pak. Lah kalau nggak tahu bagaimana itu mau lakukan? Padahal saya bilang, coba deh tahu, saya bilang itu kan. Kalau menurut saya, yang saya tahu, yang saya pelajari itu, dia melakukan itu sambil melambai-lambaikan tangan. Dia katakan, ya Allah, saya datang sebagai tamunya, diarahkan ke batu itu. Nah, batu itu ada Allahnya enggak? Ada Allah nggak di situ enggak? Kalau Allah di situ berarti Allah yang mati. Iya toh, Pak. Tapi saya ngomong begini, saya sudah garis bawahi. Saya bicara tentang ketuhanan, tentang kealahan, bukan bicara agama. Karena saya sendiri juga, saya bukan agama Kristen. Saya pengikut Tuhan Yesus, ya kan? Saya pengikut Tuhan Yesus, bukan agama. Jadi saya menjalani ini semua bukan roh agama. Gitu. Nah, kebetulan juga, ya kan? Saya selama ini ikut di jaringan doa nasional, yaitu kami di CDS. Setiap kota kami ada ikut di jaringan doa. Dan kegerakan My Home. Kegerakan My Home adalah kegerakan bersahabat dengan tetangga. Nah, saya di dalam pelayanan ini, Pak, jadi memang luar biasa Allah kita itu senantiasa bawa yang percaya itu dari kemuliaan ke tempat kemuliaan. Saya setelah tidak bekerja di ini, Pak, saya tidak waktu itu, saya usaha sendiri, saya taruh. Saya dihubungi, Pak, dari lembaga kemanusiaan itu bukan dari Indonesia, Pak. Dari Inggris, Pak. Dari Inggris. Akhirnya saya melayani orang-orang yang ada di kapal.
Jadi saya baca itu firman Tuhan toh, pergilah jadikanlah bangsa muridku, ya kan. Artinya kita disuruh pergi untuk sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu ternyata Pak, kalau kita pergi ke ujung bumi, ya kan, itu biayanya udah besar, ininya besar. Ujung bumi itu tetangga kita karena bumi itu bulat Pak. Saya dapat gitu. Jadi banyak orang Kristen mengaku pengikutnya Tuhan Yesus, tapi tidak kenal dengan tetangga kanan kiri. Bagaimana kita mau bisa hidup pikul salib, yaitu bangun vertikal dengan sesama. Jadi saya merasa sekarang di sisa hidup saya itu saya akan bangun itu, memang harus semua orang harus pandang kayu salib. Yang Kristen, yang Islam itu lakukan, bangun itu habli minanas sama habli minallah. Nah, mereka pada takut gitu kan. Saya katakan lagi, Pak, bentar, harus Pak. masuk. Ya, Mohon Pak kalau saya terlalu panjang Pak. Ya, Kalau saya terlalu semangat. Saya potong dulu ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, rindu bertanya, silakan buka mikrofonnya dan bertanya. Oh, Pak Gunawan ya, silakan. Ya, shalom, Pak Andre. Yuk, silakan. Monggo, Pak Gunawan. Ya, saya tidak bertanya kepada Pak Muhartono karena Pak Muhartono itu sebenarnya tetangga saya. Oh, Tuhan izinkan ketemu saya dengan Pak Muhartono itu di My Home, di grup besar. Lalu saya bilang Kebumen, lalu Pak Muhartono mengatakan saya juga Kebumen. Tetapi Pak Muhartono waktu itu masih ada di Banjarbaru, Banjarmasin. Terus iya, mendaratlah ke Jawa. Lalu tahun 2021 yang lalu baru ketemu. Nah, Pak Muhartono sendiri yang ke Karanganyar di Kebumen itu karena saudara kandungnya ada di situ. Nah, akhirnya kita bersama-sama dan sampai hari ini saya membangun baik hubungan dengan keluarga Pak Muhartono. Kami sangat sukacita, makanya sehingga ketemu dengan Pak Muhartono ini adalah cara Tuhan, ada agenda Tuhan ya. Amin. Jadi kalau hari ini pun kita ketemu kembali di sini, sebenarnya Tuhan mempertemukan segala sesuatunya indah. Nah, Amin. Pak Muhartono sendiri terpanggil untuk melayani Kebumen. Jadi cinta kota Kebumen, walaupun sekarang ini sudah ada di Depok ya, tetapi Kebumen merupakan bagian dari doa Pak Muhartono. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, kami juga sepakat sudah Kebumen ini harus kita bersama-sama garap. Nah, itu Pak Andre. Jadi silahkan nanti dukung kami dengan Pak Muhartono bersama-sama untuk terus ada di Kebumen. Dan ini adalah satu hal yang penting bahwa sama-sama ternyata saya SMP-nya Masai Karanganyar, tidak jauh dengan dengan rumahnya Pak Muhartono. Karena Pak Muhartono itu di Caluban, itu sebelah selatannya Karanganyar. Jadi maka kami kemarin juga berkunjung dan saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan adiknya Pak Muhartono. Jadi membangun komunikasi yang baik, bahkan ya semua gitu Pak. Terima kasih Pak Muhartono. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Gunawan ya. Rupanya dunia itu kecil ya Pak. Ya. Ada teman yang mau bertanya. Silakan. Ada Bu Arianca Balikpapan baru masuk lagi. Halo Bu Arianca Balikpapan, apa kabar? Kita mulai jam 12 Bu. Kalau Ibu masuk jam 1 ya dapat apa? Ya, dapat rekamannya aja lah. Dari luar. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita kirim rekamannya. Kalau rekamannya kan nggak enak. Kalau langsung live kan enak, ya nggak? Jadi kita mulai jam 12 Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan Bu Arianca? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Andre. Nggak ada ya? Oke. Ada Pak Wilson. Pak Wilson, ada yang mau ditanyakan Pak Wilson? Silakan buka mikrofonnya. Bertanya saja. Tenang aja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima silakan. kasih. Ya, saya nggak bertanya, cuman ada nyambung sedikit dengan AUP itu. AUP. Tadi Pak Bambang bilang itu di air tembaga.
Dulu yang pegang air tembaga saudara saya dari Wow, ini Pak Bambang. Mana Ben- Pak Bambang? Hilang Ben lagi Pak Bambang. Pemulang. Bambang hilang lagi. Siapa? Siapa? Oh itu. Saya, Pak. Ini air tembaga ini. Pak Wilson ini ada di sini. namanya Om Ben Tumurang. Ah, Dulu Di- di air tembaga Mana dia Pak? pegang Di Ben Perikani Pak. Rikani, iya. Ya, Ben Perikani. Sebelah Pak. Iya. Ya. Jadi ada nyambung sedikit. oke. Tapi saya tinggal di Lawang, saya hamba Tuhan, mereka orang profesional di bidangnya. Ya. Iya. Iya, itu aja. Terima kasih kesaksian dari Pak Muharto itu luar biasa banget ya. Saya bagaimana cara Sama-sama, Pak. Tuhan menuntun dari kemuliaan Kemudian. pada kemuliaan. Amin. Dulu Pak Muhartono cari kemuliaan sendiri, mandi Iya. kebal, Mandi gerakan, kembang. pengen jadi pilot seperti mantan menteri. Sekarang Tuhan buat lebih dari segalanya. Amin. Pak Daniel. Himbauan saya sebagai hamba Tuhan, masih ada waktu untuk Bapak. Yang tadi Bapak bilang waktu kita tinggal sedikit, itu Iya. waktu yang luar biasa. Amin. Minimal kita berdoa untuk saudara-saudara yang belum terpanggil atau belum menerima panggilan gitu. Yes. Ya. Belum menerima itu yang, karena saya pernah tahun 81 di Kudus, pernah di Kebumen, pernah di Kuto Bintangun, Nah, ya, pernah di Pak Magelang, Wilson. Pak Wilson. ya. Lanjut Pak Wilson. Pak Itua. Iya. Pak Itua. Loh, iya. Ini ada siapa Tabea. ini? Tabea. Aduh, ini yang dari AUP ya? Wah, Iyo. No. saya kira Wah, siap. kita pe padang ini. Kasihan yang Aduh. penting-penting, Pak. Nanti lain waktu. Hukum tua ini. Jangan main-main. Bukan itu, Pak. Saya kira Bambang siapa? Daniel Bambang. Daniel. Iyo. AUP. Dona. Enggak Pak Oke. Andre. Ini Bapak kita ini Pak Wilson ini. Oh iya iya. Beliau- Iya. Puji beliaunya- Tuhan. Iya, Ya. hukum tua. Ya, Iya. hukum tua saya ini. Andre Puji nggak tahu Tuhan. hukum tua, Pak. Di API ya, di API di Asosiasi Pendeta Indonesia. Beliaunya Oke. juga hadir. Kemudian di para hamba-hamba Tuhan Malang Utara juga beliau hadir. Dimanapun beliau hadir dan Amin. berjumpa terus dengan saya Pak Andre. Ini puji Oke, Tuhan. puji Jaga Tuhan. Luar Wah, biasa keren, nih. keren. Ya, beliaunya ini pengkhotbah yang luar biasa loh Pak Andre. Iya, iya. Ya, sekali Mantap. waktu bisa Oh iya, menyaksikan. Ya. sudah saya dapat nomornya kok nanti. Oh iya. Saya, boleh, Pak. saya undang. Selamat siang Tabea, Pak Ketuan Bu Pak Kalawiran. Siang baik, siang baik. Mantap. Terima kasih Pak Andre, Ya, Pak Muharto. terima kasih Pak Wilson. Ya, Menggugah saya waktu masih pelayanan tahun 81 di Jawa Tengah. luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima Lanjut Pak. kasih Pak Wilson. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ya, saya Pak Andre. Oh, Pak Ini saya mau Bambang, tanya. monggo. Ya, silakan. Ini luar biasa Pak, siang hari ini saya ketemu sangat dekat dengan beliaunya Pak Wilson. Kemudian ini ada adik kelas saya ini, Ya, Pak iya. Mardiono. Ya, Muhartono, Saya Pak. bilang- Pak Muhartono. 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 Ya. Ya, Pak Muhartono. Saya angkatan ke-8 Pak. Pak Muhartono 11. Ya. Seniornya ini. Irawan nggih Pak nggih. Ye, jadi Irawan saya Murito. ya Irawan Murito, Abdullah Munir, ya orang-orang yang pegang senat semua. Kalau saya di lapangan Pak, saya Danton, komandan peleton itu. Oh, Saya di lapangan Pak. Ya. iya iya. Nah, yang perlu saya ini Pak, kemarin tidak ikut Pak ya, reuni di Solo. Nggak ikut Pak. Iya. Oh, Tapi Mbak sayang Mungki sekali. ada cerita Pak. Mbak Mungki itu angkatan 8 atau angkatan Ya, 7? Ya, angkatan ke-6 beliaunya. Oh, angkatan ke-6 ya. Wah, Ya, angkatan ke-6. Ya, puji Tuhan. Wong
cuma dekat saja nggak datang ya. Saya dari Malang datang loh. Tapi puji Tuhan, Iya. Pak, ceritanya dari Pak Muhartono ini hampir sama dengan saya ya. Kalau saya dimenangkan, pada kali saya sudah pernah cerita sama Pak Andre itu Ya. di waktu di kapal itu. Saya sebenarnya juga dari Islam, Pak. Sama. Saya dari Islam, kemudian mengikut terus sampai SMA itu. Mohon maaf Pak Andre dan semua, saya pamit dulu ya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak Nanti Wilson. ketemu lagi besok, Ya, Tuhan nanti berkati oke. ya. Nanti saya sudah catat Ya. nomornya. Terima kasih Pak Wilson atas kehadirannya ya. Tuhan berkati, Pak. Kasih. Di Kepas juga ikut loh Pak ini Pak. Oh iya. Pak Wilson ya. Ya, jadi kalau saya sudah pernah cerita di Zoom Kompak ini bahwa saya juga peristiwanya itu kan juga untuk mengenal Yesus itu sebagai juru selamat itu kan saya ada satu perjanjian ya saya dengan Tuhan. Saya akan masuk Islam, masuk Kristen, saya bertransaksi sama Tuhan. Karena saya sudah tahu membaca banyak tentang bagaimana Alkitab. Di sana dikatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, karena di Islam itu tidak ada jaminan, ya, maka saya mau ikut Tuhan Yesus, tapi jaminan itu supaya ada nyata di dalam kehidupan saya gitu. Kalau tidak salah waktu itu saya cerita sama Pak Andre di kapal, saya di kapal. Kebetulan Pak Muhartono ini adalah bagian mesin, saya bagian dek Pak. Kalau di keluarga kapal itu sebuah keluarga, katakan saya suami, Pak Muhartono adalah istri. Ya, orang dek dan mesin itu kan harus sama-sama. Hanya beda tipis Pak Andre. Ya. Kalau di pangkat itu kurang setengah. Kalau saya 4 garis di pundak itu, kalau Pak Muhartono 3,5 Pak. KKM. Kalau KKM itu kan 3,5, kalau kapten kan 4 Pak. Itu. 4, oke. Ya baik Pak Muhartono, ceritanya singkat cerita bahwa ketika saya bertransaksi sama Tuhan, Tuhan tunjukkan pada waktu itu saya hampir mati masuk Palka itu. Palka. Tutup di Palka. Akhirnya Tuhan katakan dari peristiwa itu, inilah bukti bahwa aku adalah juru selamat itu luar biasa Pak. Luar biasa. Pak Muhartono. Ya. Yang perlu saya tanyakan itu sekarang apa Pak kegiatannya? Kegiatan sekarang. Saya jadi gini Pak. Kebetulan saya Tuhan berkati ya, itu nggak luas sih Pak tanah. Dulu istri saya yang punya ide itu Pak. Jadi anak saya 5, kita cari tanah, jadi kita bikin semacam padepokan Pak. Jadi nanti kalau dari tua, anak itu tinggal di ujung. Jadi kita ngunjungin, itu udah satu komplek Pak. Yang orang bilang sekarang klaster. Jadi ternyata itu pun juga tinggal rencana karena istri saya pulang duluan, ya kan? Dan sampai sekarang anak-anak juga tidak ada yang mau Pak. Anak saya satu perempuan, dia katakan, aku kan ikut suami Pak. Ya anak, enggak belum Pak. Akhirnya tanah itu Pak, saya tembok, ya kan? Saya tanam tanaman, ya, termasuk tanaman herbal. Jadi saya bisa, ya kan, undang teman-teman sambil membuat herbal, sambil berdoa, sambil sharing. Cucu-cucu juga kita saya pelihara bebek, saya tanaman buah-buahan, ini. Jadi saya bikin juga tempat untuk olahraga. Jadi anak-anak, cucu-cucu senang ke situ Pak, main sepeda, keliling-keliling gitu begitu kan ya. Jadi kegiatan itu yang saya jadikan. Tapi intinya Pak, kegiatan bagi yang sudah senior Pak, ya kan. Jadi kasih
Yesus harus terempartasikan Ya, kepada amin. cucu-cucu, kepada anak-anak, kepada saudara-saudara, sehingga apa Pak? Kita walaupun udah tua tetap semangat Pak, karena ada Amin. cinta, ada kasih sayang itu ya. Sama teman-teman itu kan kemarin di Karanganyar itu pada kumpul, oh Bapak yang ini, iya memang saya dulu pernah nari Pak, belajar nari. Ya. Itu dapukannya Gatot Koco Gandrung Pak, itu tarian yang keren Ya. gitu. Jadi ada Daniel, dibuat Pak tempatnya Daniel, dibuat pos penginjilan Pak. kegiatan kami. Sorry Pak. Pakai tempatnya untuk pos penginjilan begitu Pak. Pendalaman Alkitab. Bukan pos penginjilan ya Pak, tetapi kami jadikan sebagai tempat untuk kita membawa misi Pak. Kebetulan di dekat situ juga ada pesantren, banyak santri-santrinya ya kan. Jadi dari hasil kebun saya bisa bagi kepada mereka sehingga saya bisa menyampaikan kabar baik kepada santri-santri mereka. Amin. Walaupun kita berbeda ya kan, walaupun kita berbeda. Terus di tempat itu juga ada musola. Musola itu tempatnya juga sebagian kami bagikan itu tanah untuk yang ada di sana. Jadi saya merasa bahwasanya diberkati itu untuk menjadi berkat. Jadi wow, Tuhan itu keren Pak, keren benar, Amin. keren banget. Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke. Ya Pak. Baik. Ya. Lain kan dengan saya Pak, kalau saya peristiwa setelah tahun 2013 yang hampir merenggut nyawa saya itu, maka saya setelah pensiun tahun 2021, saya pensiun dari Universitas Brawijaya Pak. Jadi saya dosen di situ. Kemudian sebelum pensiun, saya telah mengambil langkah karena peristiwa 2013 itu secara totalitas. Artinya saya bernazar lah, ya, bernazar kepada Tuhan bahwa saya totalitas setelah selesai saya menunaikan tugas sebagai abdi negara, saya totalitas sebagai abdi Allah. Nah, itu Pak. Amin. Saya mengambil langkah seperti itu, dan saya tidak mau setengah-setengah Pak, meskipun banyak peluang-peluang yang membuat saya ya siapa sih yang tidak mau diajak untuk berkarya ya, menghasilkan uang, tapi itu pekerjaan dunia. Maka saya teringat bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya oleh karena kasih-Nya. Amin. Maka saya harus membayar sekarang. Saya tidak ada waktu lagi Pak, karena kita kan umurnya sudah 70-an ke atas ya. Pak Muhartono juga 70. Kapan lagi kalau kita tidak totalitas melayani Tuhan? Ya. Untuk persiapan Pak. Jadi saya harapkan kalau Pak Muhartono sudah mengambil langkah untuk seperti yang dilakukan, membagi berkat dengan menyaksikan, mengabarkan kabar baik, maka itu lebih ditingkatkan dan terus dilakukan Pak. Jangan sampai berhenti ya. Itu kira-kira. Oke, matur nuwun Pak Bambang bisa hadir. Terima kasih. Oke. Sama-sama Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu orang. Ada Ibu Mary. Shalom, Ibu Mary. Terlambat masuk ya? Saya nggak lihat tadi. Saya baru lihat ini, Bu Mary. Bu Mary, halo, selamat siang Bu Mary. Saya nggak lihat tadi. Mungkin Ibu Mary terlambat masuk ya. Shalom Ibu Mary, bisa dengar saya? Ya, Bu Mary, kita ada di Zoom ini setiap hari Senin sampai Kamis, mulai dari jam 12 ya. Dari jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Mungkin Bu Mary ada di belahan Indonesia bagian yang lain ya. Kita mulai selalu tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi kalau tidak ada kesibukan, Ibu Mary boleh masuk ke Zoom ini. Oke, Bu Mary nggak monitor. Pesan terakhir Pak ke Pak Muhartono Pak. Nanti reuni tahun depan, reuni akbar lintas Akademi Usaha Perikanan dan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta tahun depan. Datang Pak, kita bisa ketemu nanti. Tuhan memberkati. Oh, Ya. oke. Tahun Amin, depan. Terima kasih.
2026. Lihat siklon lah. Mantap. Ketemu sama seniornya ini. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, ya saya tutup aja ya. Pak Muhartono, bisakah berikan pesan-pesan moral apa, Pak, kepada teman-teman yang di virtual Zoom dan di YouTube channel ini? Makin banyak orang yang di YouTube channel nonton. Mungkin jangan-jangan tarunanya Pak Muhartono di YouTube channel kok banyak banget sekarang. Jangan-jangan bekas ex-AUP juga ini kan. Ya silakan, pesan moral apa terhadap kesaksian atau pengalaman hidup dari Pak Muhartono? Monggo silakan. Ya. Jadi pesan moral bagi saya yang ingin saya sampaikan, ya, satu, kita menyembah Tuhan yang benar. Amin. Jangan Tuhan katanya, jangan Tuhan kita mempunyai Tuhan karena memang tradisi orang tua kita Kristen ya kita Kristen. Tetapi kenalilah bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Bagaimana cara mengenalinya adalah melalui firman-Nya. Ya, melalui firman-Nya. Karena apa yang kita lakukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, yaitu melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman. Itulah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita menjadi pengikut-pengikut yang setia. Yang kedua, bahwasanya kita tidak perlu bermegah diri. Amin. Kita tidak perlu malu untuk merendahkan hati, untuk belajar agar kita benar-benar mengerti. Ya, kita jangan merasa sombong, artinya kita ini sudah benar, kita yang paling benar, ya kan? Sehingga kita tidak bisa menerima atau menampung mereka yang berbeda. Jadi itu yang menurut saya sisa hidup saya ini untuk tetap pelihara hubungan bersaudara dengan memiliki kasih, sayang, dan cinta. Bahasa Indonesia menurut saya lebih lengkap, karena kalau bahasa Inggris kan cuma love aja kan, cinta aja ya. Kalau bahasa Indonesia ada kasih sayang ya, sehingga kita tambah semangat Pak. Ya kan. Amin. Mungkin itu yang saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Andre. Oke Pak Muhartono, terima kasih atas sharing kesaksiannya ya, sharing testimoninya kepada kita di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel ya. Kalau saya perhatikan Pak Muhartono memang proses dari Tuhan itu tidak mudah, ya enggak? Ada banyak proses ya, masalah ya. Tuhan izinkan masalah itu datang ya kepada kita, bahkan masalah datang bisa bertubi-tubi, ya enggak? Nah itulah masalah satu belum selesai, udah datang masalah berikutnya, ya. Karena tujuannya pasti untuk kebaikan kita semua. Amin. Ya enggak? Nah kebaikan itu apa? Masalah kok kebaikan? Kan begitu pertanyaannya ya. Supaya kita kembali ke jalan Tuhan, sekaligus Tuhan memproses kita agar kita bisa dewasa rohaninya, tidak cengeng, tidak mudah mutungan, tidak mudah menyerah. Karena Tuhan perlu melatih otot-otot rohani kita, melatih disiplin-disiplin rohani kita agar kita bisa naik level ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, disinilah jadi masalah itu datang bukan selalu datang karena pencobaan dari si jahat, enggak. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan justru menyelamatkan dari kejatuhan atau masalah yang lebih besar. Ya, karena apa? Roma 8:28. Ya, semua orang udah tahu kan ya. Roma 8:28. Berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Tuhan sudah panggil Pak Muhartono ini. Jadi jangan sia-siakan panggilannya. Memang ya, istilahnya ya, perhatikan saya ke depan ya. Don't reject God process so that there will be a progress. Ya,
jangan menolak proses dari Tuhan supaya ada progres. Ya enggak? Ya enggak? Get yourself be processed by God for the sake of progress. Biarkan dirimu diproses Tuhan demi suatu kemajuan. Ya, disinilah saya tangkap dari kesaksiannya dari Pak Muhartono. Ya, nothing is too big for Jesus to handle, and nothing is too small to escape His attention. Tak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani, dan tak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Alright, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, siap dituai Pak Muhartono, tetapi pekerja masih kurang. Ya, the rice has turned yellow and are ready to be harvested, but there are few workers. Ya, pekerjanya sedikit, Pak. Jadi pekerjanya jangan hanya saya dan Pak Muhartono, semuanya kita harus jadi pekerjanya, ya. Make it simple, make it meaningful. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Selamat siang, Pak. Sampai jumpa besok Duluan. podcast lagi. Terima kasih, Tuhan berkati.